apa? Orang yang menjalani hijrah biasanya sekarang melihat dunia beda dengan kemarin. Jadi mungkin kemarin dunia itu isinya surem, isinya bikin susah saja, isinya bikin ruwet saja. Sekarang melihat dunia secara lebih cerah. Kalau kemarin tidak berani hidup, sekarang sudah mulai berani hidup dengan baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru. Terus, nah, kalau ini ciri emosinya. Kalau tadi kan ciri pengalamannya. Lah, kalau itu rasa, Pak, dalam pengalaman keagamaan, isinya apa? Yang dirasakan secara umum ada 3. Yang pertama, religious fear. Yang kedua, religious awe. Nanti kalau dipanjangin dalam bahasa Inggris biasanya jadi awesome. Yang ketiga, religious joy. Fear itu rasa takut, awe itu rasa takjub, joy ini rasa gembira, rasa senang. 3 emosi keagamaan ini kita alami saat beragama. Religious fear itu rasa takut salah, takut keliru, takut Allah murka, karena sadar akan kelemahan diri. Kemudian ada juga takjub. Alangkah maha besarnya Allah, alangkah maha kuasanya Allah, alangkah maha telitinya Allah. Itu takjub. Mungkin kalau dalam bahasa kita ya kalimatnya adalah Allahu Akbar. Kalau religious fear itu kalau dikalimatkan mungkin ya kalimatnya Astaghfirullahaladzim. Kesadaran bahwa aku itu banyak keliru, banyak salah, maka di hadapan Tuhan aku itu malu dan takut. Kalau religious awe itu orang merasa takjub, merasa kecil di hadapan Allah. Seperti tiap kali kita sholatkan kalimat yang kita ucapkan itu Allahu Akbar. Dan yang ketiga, religious joy. Religious joy itu kegembiraan, keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Makanya di banyak hadis itu ada kalimat merasakan nikmatnya iman. Itu religious joy. Beriman itu nikmat. Kalau kita belum nyampe ke religious joy, belum nyampe merasakan nikmatnya iman, ya berarti iman kita mungkin masih perlu disempurnakan lagi. Karena iman itu nikmat, bukan beban. Itu religious joy. Jadi beragama itu emosinya bisa gonta-ganti, fear, awe, joy, takut, takjub, senang. Bisa gabungan, bisa satu-satu. Kadang takutnya dominan, kadang takjubnya dominan, kadang senengnya dominan. Tapi ini dialektik. Macam-macam emosi keagamaan. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat, oh orang ini keberagamaannya dominan yang takutnya. Sehingga sering-sering isi hidupnya adalah kekhawatiran, hati-hati, tidak ingin sembrono. Isi nasihatnya juga begitu. Ini jangan, itu jangan.
yang sana jangan, dan seterusnya. Itu karena dia khawatir keliru, khawatir dimurkai oleh Allah. Ada orang yang paradigma keberagamaannya ketakjuban. Jadi orang ini dalam hidupnya selalu dia merasa sebagai makhluk yang kecil di hadapan Allah. Dia tidak berani sombong, tidak berani menyalah-nyalahkan orang lain. Dia tidak berani memposisikan orang lain di bawah dirinya. Dia merasa sangat kecil di hadapan Allah. Segala yang terjadi bagi dia bukan karya dia, bukan hasil usaha dia, tapi semuanya adalah kebesaran anugerah Allah. Religious awe. Selalu Allahu Akbar. Kemudian ada yang ketiga, religious joy. Religious joy itu kesenangan, kegembiraan. Orang yang tipe beragamanya ini biasanya orang yang murah senyum, orang yang tidak menakut-nakuti, hidupnya selalu gembira, dipenuhi dengan rojak, harapan kebaikan kepada Allah. Maka dia selalu gembira. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rohim, Allah itu akan menolong siapapun hambanya, Allah itu ingin hambanya selalu bahagia. Itu orang yang hidup dengan paradigma religious joy. Keimanan itu menyenangkan, membahagiakan. Selain itu ada pula yang keimanan itu harus hati-hati, jangan sembrono, religious fear. Ada yang religious awe. Keimanan itu adalah bukti bahwa kita ini lemah dan kecil di hadapan Tuhan. Nah, ini emosi-emosi saat kita mengalami atau menjalani agama. Terus kita lanjutkan. Tipe-tipe pengalaman keagamaan. Kalau tadi emosinya, kalau ini bentuknya. Ada 4 tipe. Yang pertama numinus, yang kedua prayer atau doa, yang ketiga miracles, yang keempat conversion. Kalau tadi emosinya, kalau ini bentuknya apa saja, bentuk tipe pengalaman keagamaan. Yang pertama tipe numinus. Tipe numinus itu rasa dalam diri kita yang merasakan hadirnya Tuhan atau adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau di situ dicontohkan, misalnya kalau kita sedang menatap langit atau ada di dalam tempat ibadah dalam masjid. Coba teman-teman bedakan rasanya ya. Dari luar masjid, kemudian masuk ke dalam masjid. Itu kan ada perubahan rasa di situ. Mungkin gelombang otak kita juga agak turun sedikit begitu kita masuk ke masjid. Ada rasa kita sedang masuk ke wilayah keagungan. Kita sedang masuk ke sesuatu yang besar yang kita tidak ada apa-apanya. Itu namanya pengalaman numinus. Di situ juga ada ilustrasi, misalnya juga seandainya nggak di tempat ibadah, coba keluar, lihatlah langit yang luas. Lihatlah mendung yang jejer-jejer, lihatlah bintang kalau malam, bulan. Itu kan rasanya betapa kecilnya kita. Ini betapa maha kuasanya Allah. Ini pengalaman numinus namanya. Jadi kalau teman-teman membaca kitabnya Imam Ghazali itu, yang tentang hikmah penciptaan alam, kapan-kapan kita bahas ini ya. Jadi di antara hikmahnya langit itu adalah kalau kita melihat kepada langit, ada rasa kecil, kita berada di bawah keagungan yang besar. Nah, ini pengalaman numinus. Merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita
melalui alam, melalui hal-hal sekeliling kita. Ini pengalaman luminous. Kemudian yang kedua, prayer. Prayer ini ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita menyapa Tuhan, ketika kita merasakan kuasa Tuhan saat kita berhubungan. Prayer itu makna letterleknya doa. Jadi saat kita berdoa, saat kita sholat itu kan makna harafiahnya doa. Jadi ini kita yang menyapa Tuhan. Kita sedang menghubungi Tuhan. Kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini juga sejenis pengalaman keagamaan. Waktu teman-teman berdoa, apa yang dirasakan? Ini doa yang serius ya, karena banyak di antara kita yang doanya ya doa formalitas. Kalau doa formalitas itu doa yang mudahnya adalah doa yang Allah tidak hadir di situ. Bahkan kalian minta pada Allah, tapi isi kepalamu sama sekali bukan Allah. Mungkin membayangkan hasilnya, membayangkan suksesnya, Allahnya sendiri dilupakan. Kalau ini ya pengalaman keagamaannya tidak tuntas dalam prayer. Dalam prayer itu fokuslah pada kita ini sedang berhubungan, sedang membangun relasi dengan Allah. Kalau kita sedang sholat, bayangkan bahwa kita ini sedang ngadep padanya, yang maha kuasa, maha segalanya, menguasai hidup kita dari A sampai Z-nya. Nah, doa yang serius semacam ini akan menghasilkan pengalaman keagamaan yang luar biasa. Doa inilah nanti yang efeknya besar untuk kehidupan kita. Doa ini nanti mungkin isinya doa tidak terkabul atau dikabulkan oleh Allah sesuai yang lebih baik menurut Allah. Tapi sebelum itu, efeknya dalam diri kita penting doa itu. Yaitu kesadaran kita akan Allah, kesadaran kita akan keterkaitan kita dengan Allah. Itu prayer namanya. Kemudian yang ketiga, miracles. Miracles ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya, yang membuat kita semakin yakin pada kuasanya Allah. Ini miracles, mukjizat. Kita mungkin sudah putus asa, wah tidak mungkin kalau lihat situasi hari ini, corona ini bisa 1-2 bulan lagi. Ternyata mungkin entah ada peristiwa apa, bulan depan corona selesai. Ini kan miracle. Kejadian semacam ini, orang yang mengalami hal semacam ini biasanya tambah beriman kepada Allah. Jadi tambah yakin akan kuasanya Allah. Nah, ini miracle. Maka boleh jadi tips ini teman-teman, bacalah hidupmu sebagai kemukjizatan-kemukjizatan. Ini akan semakin menambah keimanan kita pada Allah. Peristiwa-peristiwa biasa dalam hidupmu, bacalah sebagai peristiwa yang luar biasa. Karena hakikatnya apapun capaian kita itu kan kalau tidak ada intervensinya Allah juga tidak akan hasil. Pahami setiap peristiwa sebagai mukjizat darinya. Alhamdulillah Pak, malam hari ini saya sempat ikut ngaji. Biasanya saya lupa. Biasanya saya telat lupa, tapi malam hari ini bisa sejak awal. Wah, ini kalau tidak ada anugerah dari Allah yang mengingatkan saya, pastinya tidak. Itu padahal ya cuma biasa ngaji sejak awal, itu kan biasa. Temanmu yang lain juga banyak begitu. Tapi ketika kamu baca sebagai pertolongan dari Allah, peristiwa yang biasa ini jadi luar biasa. Membuatmu semakin dekat dengan Allah. Bagi yang lain biasa, karena dimaknai biasa, tidak nambah apa-apa. Tapi bagimu yang memaknai luar biasa, peristiwa ini membawa hikmah, kamu semakin dekat dengan Allah. Sekedar makan malam, nongkrong neng angkringan misalnya. Wong ya paling habisnya cuma 5.000.
Itu kalau nongkrongnya tidak lama-lama, kamu cepet-cepet keluar. Karena nongkrongnya lama-lama, entah oke. Kamu nongkrong di situ ngambil nasi cuma sebungkus, 2 bungkus. Kamu terus, alhamdulillah ya, 2 bungkus kecil aja perutku sudah kenyang seperti ini. Allah luar biasa dengan kuasanya. Wow, itu padahal ya cuma angkringan karena uangnya terbatas, kamu makan cuma 2 bungkus. Tapi begitu kamu maknai, ini anugerah dari Allah. Pertolongan ma'unah dari Allah. Oh, dia peristiwa makan yang sangat biasa itu bisa jadi semakin mendekatkanmu dengan Allah. Kalau dalam bahasa kita nganggapnya dia bernilai ibadah. Bisa jadi jalannya pahala, jalan kita semakin dekat dengan Allah. Jadi boleh, ini bagian dari pengalaman keagamaan. Sebenarnya pengalaman biasa. Tapi kita maknai dia sebagai anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan ya, di era COVID seperti ini, manusia masih tetap bisa berhubungan. Allah masih menitipkan hikmahnya dalam diri banyak orang sehingga kesulitan-kesulitan semuanya bisa teratasi. Itu jadinya terus semakin mendekatkan kita dengan Allah. Kalau prayer tadi kita yang mendekat, kalau miracle itu Allah yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi numinous, prayer, miracles. Yang keempat, conversion. Conversion ini perubahan. Kadang disebut turning point, perubahan hidup. Ini bagi teman-teman yang suka kajian-kajian isu-isu kajian Islam terbaru. Kemarin kan banyak dibahas tentang hijrah. Hijrah dalam konteks kajian kita malam hari ini ya konversi itu. Jadi coba kita lihat selanjutnya, saya jelaskan beberapa tentang konversi. Jadi konversi adalah satu pengalaman keagamaan di mana seseorang mengalami dramatic spiritual turn. Jadi ada pembalikan, ada spiritual turn, pembalikan spiritual yang dramatis. Ya bentuknya macam-macam. Misalnya dari tidak beragama jadi beragama. Orang tidak percaya Tuhan terus mengalami ujian hidup yang luar biasa sampai dia pontang-panting kemudian sadar, wah ternyata aku itu lemah. Terus masuk agama. Itu bisa dari tidak beragama ke beragama. Atau ada kalanya juga dari satu agama ke agama yang lain. Ini kisah mu'alaf atau kisah murtad. Itu jenis konversi juga. Mu'alaf itu berarti dari luar Islam ke Islam, atau murtad dari Islam keluar Islam. Nah, itu jenis konversi juga. Dramatic spiritual turn. Biasanya ada momen-momen peristiwa-peristiwa pendahuluan yang membuat dia kemudian balik. Dari beragama tidak serius menjadi beragama sangat serius. Itu juga sejenis konversi. Kemarin cuek sama agama. Iya kalau ditanya agama sih, iya saya Islam Pak saya. Tapi mungkin asal-asalan saja, tidak terlalu peduli sama agamanya. Tapi mengalami peristiwa tertentu, momen tertentu, mungkin kesulitan tertentu, terus dia balik. Dari semula cuek, sekarang saya harus serius beragama ini. Saya harus, mungkin Allah mengingatkanku selama ini aku tidak serius menjalani agama dan seterusnya. Nah, ini juga jenis konversi. Ya contohnya fenomena hijrah yang kemarin rame. Kemudian kalau dalam sufi taubat, taubat yang nasuha, taubat yang serius, bukan taubat yang hanya retorika, itu juga jenis konversi. Jadi hubungannya dengan perubahan gaya hidup yang drastis. Dramatic spiritual turn. Nah, modelnya biasanya 3. Kalau di William James itu, konversi itu anugerah Tuhan,
ada kalanya setelah orang lama hidup dalam kegelapan, lama hidup dalam kekacauan, lama hidup dalam jauh dari Tuhan, jauh dari agama, tiba-tiba mendapat pencerahan. Kalau cerita misalnya dulu kita pernah mengkaji Sunan Kalijogo, waktu mudanya pernah jadi berandal, namanya Berandal Lokojoyo. Nah, nanti antara lain pertemuan beliau dengan Kanjeng Sunan Bonang membuat dia mengalami dramatik spiritual turn. Sebenarnya sebelumnya dia juga mengalami peristiwa pahit, kegelisahan, kegalauan hidup. Wong beliau anaknya bupati. Cuma digambarkan punya kegelisahan hidup sendiri sehingga ekspresinya adalah kenakalan-kenakalan. Sampai kemudian diusir dari istana, kemudian di luar jadi berandal, kemudian mengalami dramatik spiritual dan pertobatan. Nah, ini gaya pertama. Setelah lama hidup galau, hidup gelisah, berakhir dengan pencerahan. Jadi ini jenis konversi. Ada juga gaya kedua, pencapaian setelah lama mencari. Kalau ini memang, kalau yang pertama tadi kan tidak ngiro, tiba-tiba menemukan peristiwa, terus jadinya mengalami konversi. Ada yang memang sejak awal mencari. Sudah lama Pak, saya tidak seret dengan gaya hidup saya, tidak seret dengan ajaran yang sekarang saya jalani. Kemudian dia baca-baca, dia mencari guru ke sana kemari, dia pokoknya menuntut ilmu. Ini pencarian spiritual. Sampai di titik tertentu ketemu yang dia inginkan. Nah, itu pencapaian setelah pencarian spiritual yang panjang. Kalau mau ilustrasi, misalnya kisahnya Imam Ghazali waktu beliau mengalami kegelisahan intelektual. Bisa dibaca di Al-Munqidh Minadh Dhalal. Bagaimana beliau menjelajahi semua ilmu. Ilmu-ilmu yang kelihatan empiris sampai ilmu-ilmu yang rasional, dan nanti berakhir di ilmu tasawuf, kesufian, yang di situ beliau merasa menemukan kebenaran yang sejati. Ini gaya konversi kedua. Proses konversi yang kedua. Proses yang ketiga, kalau ini sama sekali baru. Jadi pengalaman yang tidak dirasakan sebelumnya. Kan kadang-kadang ada itu kan orang tidur tiba-tiba mimpi ketemu siapa. Orang zaman dulu, orang soleh zaman dulu, wali siapa. Begitu bangun dia berubah sudah hidupnya. Cara pandangnya terhadap dunia juga berubah. Nah, ini pengalaman yang tidak dirasakan sebelumnya, sekarang dirasakan. Jadi membuat dia mengubah cara hidupnya. Nah, itu konversi namanya. Jadi kalau ada yang ingin meneliti, kok sekarang banyak ya Pak fenomena hijrah, teman-teman yang hijrah dalam tanda petik dengan definisi hari ini, mengubah gaya hidupnya secara drastis. Nah, itu kerangka-kerangka berpikir dari William James ini mungkin bisa dipertimbangkan. Apa sih yang dirasakan oleh seorang yang akan konversi itu? Kalau menurut William James, paling tidak ada 5 hal dalam pengalaman seseorang sebelum konversi, yaitu yang pertama apa? A loss of worry. Hilangnya rasa takut, rasa gelisah, rasa bingung, rasa penasaran, itu hilang. Ini membuat orang konversi. Saya kemarin gelisah sekali, hidupku tidak tenang. Setelah membaca ini, setelah mendengarkan petunjuk ini, setelah kemudian hidupku berubah, terjadi perubahan, itu berarti mengalami a loss of worry. Ketakutannya hilang. Jadi begitu saya konversi sekarang, semua ketakutan lenyap. Nah, itu yang dialami. Jadi bagi yang membaca fenomena hijrah, boleh nanti wawancara-wawancara tentang pada teman-teman yang kita anggap sudah hijrah, pasti ada unsur loss of worry. Dia sekarang tenang.
dia sekarang merasa lebih nyaman hidupnya. Kemudian yang kedua, perceiving truth not known before. Jadi mendapatkan kebenaran yang semula tidak tahu. Jadi, oh ternyata ini yang benar. Itu biasanya membuat orang konversi. Oh ternyata ini lebih baik. Saya tidak tahu sebelumnya. Nah ini membuat orang kemudian konversi. Jadi, perceiving truth not known before. Paham sekarang saya. Kemarin saya tidak paham-paham. Sekarang saya paham. Nah, ini membuat lahirnya konversi. Ya entah yang dia pahami apa, yang dia posisikan sebagai kebenaran apa. Jadi yang kedua cirinya itu. Yang ketiga, pengalaman konversi itu isinya adalah the world appears to go through a change. Maksudnya apa? Orang yang menjalani konversi itu biasanya sekarang melihat dunia beda dengan kemarin. Jadi mungkin kemarin dunia itu isinya suram, isinya bikin susah saja, isinya bikin ruwet saja. Sekarang melihat dunia secara lebih cerah. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin tidak berani hidup, sekarang sudah mulai berani hidup dengan baik. The world appears to go through change. Mungkin kemarin dunia dianggap sumbernya kejahatan, sekarang dunia dipandang sebagai kendaraan menuju kebaikan. Ini orang, karena apa? Sudut pandangnya berubah. Kenapa sudut pandangnya berubah? Karena dia dapat pengetahuan baru yang semula tidak diketahui. Nah, yang keempat, ecstasy of happiness. Ecstasy of happiness itu seneng, gembiranya luar biasa, bahagianya luar biasa. Mungkin di antara yang mengikuti ngaji pernah punya pengalaman konversi, entah bentuk apa, itu kan begitu ngalami rasanya gembiranya, senengnya luar biasa. Itu namanya ecstasy of happiness. Ini dijelaskan susah ini. Ini masuk kategori yang ngalami, yang ngerti di mana bahagianya, di mana gembiranya. Ini yang membuat orang-orang yang menjalani konversi ini biasanya lebih semangat beragamanya. Lebih ingin serius. Tinggal diisi dengan wawasan-wawasan keagamaan yang tepat saja. Karena kalau isinya keliru ya nanti buahnya bisa berbeda. Jangan sampai kegembiraan nanti membuahkan bencana. Karena ini semangatnya sudah ada, gairahnya sedang meluap-luap. Ecstasy of happiness. Dan yang terakhir, pengalaman konversi itu buahnya adalah saintliness. Saintliness itu ke orang sucian. Apa maksudnya? Jadi biasanya orang yang konversi itu merasa dan menjalani hidup sesuai dengan kategori-kategori kesucian yang dia yakini. Jadi menetapi kesucian hidup seperti orang-orang suci. Jadi biasanya orang yang konversi itu, maka teman-teman jangan heran, biasanya terus kemudian selama ini kalau ngomong tidak karu-karuan, sekarang dia mulai ngatur omongannya sesuai dengan keyakinannya yang baru. Selama ini mungkin hidupnya kacau, selama ini tidak pernah pakai baju, kalau keluar-keluar sesukanya saja, sekarang kostumnya ganti, lebih religius. Itu namanya saintliness. Jadi buah dari pengalaman konversi tadi. Maka jangan heran kalau punya sahabat, punya teman mengalami konversi ini. Ciri-ciri 5 ini insya Allah ada dalam dirinya. Tinggal kita meresponnya seperti apa. Paling tidak mereka ini sudah unggul dalam hal semangat beragama atau keseriusan beragama. Orang yang tidak serius beragama ya tidak akan menemukan turning point.
awalnya tetap harus serius. Nah, ini fenomena konversi menurut William James dalam Varieties of Religious Experience. Salah satu dari 4 jenis pengalaman beragama. Lalu kalau gitu semua orang harus konversi. Yang sudah mantep biasanya ya ndak merasa butuh konversi. Dia lebih asik di ranah numinus, di ranah prayer, ranah miracle, biasanya begitu. Tapi konversi juga salah satu jenis pengalaman keagamaan. Terus cara memahami pengalaman keagamaan. Ada 2 caranya. Yang pertama experiential dan yang kedua proposisional. Jadi experiential itu pengalaman dipahami sebagai pengalaman biasa. Lebih dilihat aspek pengalaman rasanya. Aku mengalami ini, aku mengalami itu, aku ketemu ini, aku ketemu itu. Itu jelaskan experientialnya saja. Yang dialami apa? Hatiku tenang, dan seterusnya, itu experiential. Aku kok gelisah, itu experiential. Yang lawannya experiential itu proposisional. Kalau proposisional itu biasanya dicocokkan, ditafsirkan, disesuaikan dengan ajaran agama tertentu. Biasanya yang dia yakini. Hatiku tenang sekali. Ini adalah anugerahnya Allah karena itu berarti dipahami sesuai dengan keimanannya. Kalau tadi yang eksperiensial dijelaskan saja apa adanya yang dia rasakan. Tapi kalau yang proporsional dijelaskan dengan kerangka imannya, kerangka agamanya. Saya pernah baca cerita buku tentang mati suri. Jadi ada seorang profesor di barat yang meneliti pengalaman-pengalaman mati suri banyak orang. Nah, pengalaman mati suri itu kan eksperiensial yang dialami. Tapi kemudian begitu orangnya sadar, yang dilakukan biasanya proposisional. Proposisional itu dia nafsir sesuai keimanannya. Jauh ilustrasi mudahnya begini. Orang mati suri itu kebanyakan cerita bahwa dia melihat cahaya yang menuntun dia. Nah ini cahaya ini ya kalau mau diceritakan secara eksperiensial biasa, ya tinggal cerita bahwa saya dituntun oleh cahaya. Tapi dalam perspektif proposisional biasanya dimaknai sesuai agamanya. Yang Islam misalnya, saya ini begitu saya merasa keluar dari jasad, tiba-tiba ada malaikat datang. Jadi saya dituntun oleh malaikat. Nanti mungkin yang lain menafsirkannya, enggak, saya dituntun oleh Yesus. Saya dituntun oleh sesuai keimanannya masing-masing. Ini namanya proposisional. Jadi pemahaman pengalaman keagamaan itu ada kalanya eksperiensial, ada kalanya proposisional. Ini mungkin penting bagi teman-teman kalau diceritai temanmu pengalaman keagamaannya. Mungkin tiba-tiba temanmu cerita, tadi malam aku mimpi ketemu malaikat, tadi malam aku mimpi jalan-jalan di surga atau apalah. Jadi kalau dia cerita dengan proposisional, biasanya dia menyesuaikan dengan keimanannya. Tapi kalau eksperiensial, dia hanya cerita sesuai yang dia rasakan saja. Saya lihat orang pakai jubah putih, kemudian jenggotnya panjang, dan seterusnya, itu eksperiensial. Tapi kalau proposisional, itu sudah ditafsir sesuai keimanan masing-masing. Ya orang memahaminya biasanya ya sesuai keimanannya. Meskipun ada juga level hanya cerita pengalamannya saja. Biasanya hanya cerita pengalaman ini bagi orang-orang yang tidak terlalu dalam proposisional. Mungkin
nggak ngerti, misalnya tadi yang mati suri, nggak ngerti tentang malaikat lah, nggak ngerti tentang yang gitu-gitulah, pokoknya ngertinya ada cahaya saja, terus dia cerita cahaya. Baru nanti kalau sudah diberitahu, baru dia nafsir versi keimanannya. Oke, jadi itu pengalaman keagamaan. Jadi kalau ada cerita tentang pengalaman keagamaan, perhatikan yang dijelaskan itu di level eksperiensial saja ataukah sudah proposisional. Oke, terus. Nah, kalau ini prosesnya. Jadi pengalaman keagamaan itu biasanya ada pada beberapa titik dalam kita menjalani agama. Di situ yang saya sampaikan ada 6. Ada aspek kesadaran, ada aspek persiapan, ada aspek pelaksanaan, ada aspek penghayatan, ada aspek pemahaman, ada aspek penyampaian. Ini semuanya pengalaman. Kesadaran itu juga pengalaman. Persiapan juga pengalaman. Persiapan itu sebelum pelaksanaan. Persiapan itu berarti kalau kita mau sholat, kita harus ngerti ilmunya sholat, ngerti syarat rukunnya sholat, itu aspek persiapan. Kalau pelaksanaan dijalani, penghayatan itu dimasukkan ke dalam, saya bilang tadi, direnungi. Kemudian pemahaman. Pemahaman biasanya nyambung dengan pemaknaan. Dimaknai. Setelah itu biasanya juga disampaikan. Nah, ini ada proses pengalaman yang berbeda-beda. Orang itu begitu sadar akan keberagamaannya, itu kan level kesadaran. Biasanya terus dia siap-siap untuk beragama serius. Itu level persiapan. Mungkin dengan cara belajar, cari guru, dan lain-lain. Setelah itu dijalankan. Setelah dijalankan, dihayati, dirasakan. Setelah dirasakan, dipahami, dimaknai. Oh, menurutku begini. Dan seterusnya, itu namanya dimaknai. Yang cocok menurutku ini, yang pas menurutku ini. Saya tadi ngalami ini, berarti maksudnya ini toh. Nah, itu namanya aspek pemahaman. Baru yang ke-6, penyampaian. Di 6 hal ini, syarat dan ketentuan berlaku. Kesadaran itu pengalaman batin, tapi juga berhubungan dengan banyak aspek hidup yang lain. Mungkin berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan wawasan, dan macam-macam. Persiapan, cari ilmu, yaitu kesadaran kita, kesadaran intelektual kita, level pengetahuan kita, kemudian fasilitas-fasilitas batin yang kita miliki untuk menjalani siapa apa enggak. Nah, itu melibatkan banyak hal juga. Pelaksanaan juga begitu, penghayatan juga begitu. Penghayatan itu bagaimana kita menghayati, merasakan. Itu kan tergantung emosi kita. Kalau sedang ndak mood, kalau sedang stres, atau kalau sedang kesusu, terburu-buru, banyak ambisi macam-macam, penghayatan juga ndak maksimal. Pemahaman juga begitu. Pemahaman tergantung kacamata yang dipakai apa. Seperti yang proposisional tadi, ini dilihat dengan keimanan yang mana ini. Atau kalau dalam satu agama pakai mazhab apa, pakai aliran apa, itu pemahaman. Baru penyampaian. Penyampaian lebih eksternal lagi yang terlibat. Sejauh mana bisa dipahami masyarakat, logika apa yang dipakai, bahasa apa yang digunakan, dan seterusnya. Jadi pengalaman keagamaan kita ada di level kesadaran, ada di level persiapan, ada di level pelaksanaan, di level penghayatan, di level pemahaman, dan juga di level penyampaian.